Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang Pak. Langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1 termasuk pengendalian banjir di situ, 2 bisa masuk spam di situ, 3 bisa masuk perikanan di situ, 4 bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak, ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang Pak, langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1
termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata, Pak Menteri. Bisa, Pak. Ada kenilaian ekonomisnya, Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi, Pak, di bendungan-bendungan tersebut, Pak. Jadi saya sekali lagi, Pak, ini evaluasi, Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan, Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan, Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan, Pak, izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Nggak fungsi, Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru, Pak. Jangan, Pak. Ini cerita lama, Pak. Semua perencanaan. Contoh, Pak, di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun, Pak. Ada 2 bendungan, Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang, Pak. Langsung, Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau, Pak. Nah, menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan urusan proyek, Pak, itu, Pak. Pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai, Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah, ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif, Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal, Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata, Pak Menteri. Bisa, Pak. Ada kenilaian ekonomisnya, Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi, Pak, di bendungan-bendungan tersebut, Pak. Jadi saya sekali lagi, Pak, ini evaluasi, Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan, Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan, Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian, Pak, terkait dengan bendungan, Pak. Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Nggak fungsi, Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru, Pak. Jangan, Pak. Ini cerita lama, Pak. Semua perencanaan. Contoh, Pak, di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun, Pak. Ada 2 bendungan, Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang, Pak. Langsung, Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau, Pak. Nah, menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan
Urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu termasuk pengendalian banjir di situ, dua bisa masuk spam di situ, tiga bisa masuk perikanan di situ, empat bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak, ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang Pak. Langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu termasuk pengendalian banjir di situ, dua bisa masuk spam di situ, tiga bisa masuk perikanan di situ, empat bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak, ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak.
Nggak fungsi, Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru, Pak. Jangan, Pak. Ini cerita lama, Pak. Semua perencanaan. Contoh, Pak, di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun, Pak. Ada 2 bendungan, Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang, Pak. Langsung, Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau, Pak. Nah, menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan urusan proyek, Pak, itu, Pak. Pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai, Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah, ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif, Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal, Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata, Pak Menteri. Bisa, Pak. Ada kenilaian ekonomisnya, Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi, Pak, di bendungan-bendungan tersebut, Pak. Jadi saya sekali lagi, Pak, ini evaluasi, Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah, ini jadi pertanyaan, Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan, Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian, Pak, terkait dengan bendungan, Pak. Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Nggak fungsi, Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru, Pak. Jangan, Pak. Ini cerita lama, Pak. Semua perencanaan. Contoh, Pak, di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun, Pak. Ada 2 bendungan, Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang, Pak, langsung, Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau, Pak. Nah, menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan urusan proyek, Pak, itu, Pak. Pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai, Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah, ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif, Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal, Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata, Pak Menteri. Bisa, Pak. Ada kenilaian ekonomisnya, Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi, Pak, di bendungan-bendungan tersebut, Pak. Jadi saya sekali lagi, Pak, ini evaluasi, Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun.
Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak, sampai sekarang nggak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang Pak, langsung Pak ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1 termasuk pengendalian banjir di situ, 2 bisa masuk spam di situ, 3 bisa masuk perikanan di situ, 4 bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak, ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang Pak. Langsung Pak ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah.
Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu, termasuk pengendalian banjir di situ. Dua, bisa masuk spam di situ. Tiga, bisa masuk perikanan di situ. Empat, bisa masuk untuk pariwisata, Pak Menteri. Bisa, Pak. Ada penilaian ekonomisnya, Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi, Pak, di bendungan-bendungan tersebut, Pak. Jadi saya sekali lagi, Pak, ini evaluasi, Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan, Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan, Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan, Pak. Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Nggak fungsi, Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru, Pak. Jangan, Pak. Ini cerita lama, Pak. Semua perencanaan. Contoh, Pak, di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun, Pak. Ada 2 bendungan, Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang, Pak, langsung, Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau, Pak. Nah, menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan urusan proyek, Pak, itu, Pak. Pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai, Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah, ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif, Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal, Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu, termasuk pengendalian banjir di situ. Dua, bisa masuk spam di situ. Tiga, bisa masuk perikanan di situ. Empat, bisa masuk untuk pariwisata, Pak Menteri. Bisa, Pak. Ada penilaian ekonomisnya, Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi, Pak, di bendungan-bendungan tersebut, Pak. Jadi saya sekali lagi, Pak, ini evaluasi, Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan, Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan, Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian, Pak, terkait dengan bendungan, Pak. Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Nggak fungsi, Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru, Pak. Jangan, Pak. Ini cerita lama, Pak. Semua perencanaan. Contoh, Pak, di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun, Pak. Ada 2 bendungan, Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang, Pak, langsung, Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau, Pak. Nah,
Menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu, termasuk pengendalian banjir di situ. Dua, bisa masuk spam di situ. Tiga, bisa masuk perikanan di situ. Empat, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak. Ada penilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak, sampai sekarang nggak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang Pak, langsung Pak ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu, termasuk pengendalian banjir di situ. Dua, bisa masuk spam di situ. Tiga, bisa masuk perikanan di situ. Empat, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak. Ada penilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak.
Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang Pak. Langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah. Menurut saya Pak. Menurut pandangan saya. Rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak. Ada penilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang Pak. Langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak. Ada penilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak.
Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi, Pak, di bendungan-bendungan tersebut, Pak. Jadi saya sekali lagi, Pak, ini evaluasi, Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan, Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan, Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan, Pak. Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Nggak fungsi, Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru, Pak. Jangan, Pak. Ini cerita lama, Pak. Semua perencanaan. Contoh, Pak, di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun, Pak. Ada 2 bendungan, Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang, Pak, langsung, Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau, Pak. Nah, menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan urusan proyek, Pak, itu, Pak. Pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai, Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah, ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif, Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal, Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata, Pak Menteri. Bisa, Pak. Ada kenilaian ekonomisnya, Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi, Pak, di bendungan-bendungan tersebut, Pak. Jadi saya sekali lagi, Pak, ini evaluasi, Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan, Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan, Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian, Pak, terkait dengan bendungan, Pak. Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Nggak fungsi, Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru, Pak. Jangan, Pak. Ini cerita lama, Pak. Semua perencanaan. Contoh, Pak, di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun, Pak. Ada 2 bendungan, Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang, Pak, langsung, Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau, Pak. Nah, menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan urusan proyek, Pak, itu, Pak. Pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai, Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah, ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif, Pak.
Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak, ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak, berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak, di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak, jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan, contoh Pak di bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak, sampai sekarang nggak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang Pak, langsung Pak ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak, ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak, berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak, di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak, jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan, contoh Pak di bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak, sampai sekarang nggak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah.
Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang Pak, langsung Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak, pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak, karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak, karena bendungan ini izin Pak, saya sudah hitung, pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu, termasuk pengendalian banjir di situ. Dua, bisa masuk spam di situ. Tiga, bisa masuk perikanan di situ. Empat, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak, ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak, berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang Pak, langsung Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak, pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak, karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak, karena bendungan ini izin Pak, saya sudah hitung, pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu, termasuk pengendalian banjir di situ. Dua, bisa masuk spam di situ. Tiga, bisa masuk perikanan di situ. Empat, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak, ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak, berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi,
irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang Pak. Langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak. Ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang Pak, langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak. Ada kenilaian ekonomisnya Pak.
Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak, berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak, di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang Pak. Langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak. Ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang Pak, langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak.
Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak, karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak, karena bendungan ini izin Pak, saya sudah hitung, pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu termasuk pengendalian banjir di situ, dua bisa masuk spam di situ, tiga bisa masuk perikanan di situ, empat bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak, ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan sebelumnya jahat. Membangun bendungan tapi tak berfungsi, membangun tanpa memperhatikan fungsi, irigasi rusak. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang Pak, langsung Pak ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak, pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung, pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal Pak.